Saya mengalami cerita-cerita dari asing dan aseng katanya. ya, sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Bagaimana? Kita mesti fair juga kan? Iya. Tapi yang memang terganggu betul yang satu ini. Maka biasanya kalau kita ngomentari seperti ini, stempelnya dikasih, oh dasar ini PKI. Biasanya begitu. Sampai kita tahu polanya. Sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzernya masing-masing. Kirain Reply mungkin Ganjar akan kikuk dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata dijawab dengan sangat lantang dan faktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Seru nih. Ganjar Pranowo diundang di podcast Reply Harun dan dicecar oleh Reply dengan berbagai pertanyaan, termasuk asing dan Ganjar Pranowo menyinggung, harus fair dong. Kalau Arab gimana? Kita sering dituduh PKI. Kemudian Reply juga menanyakan tentang buzzer. Semuanya juga punya buzzer. Oke, kita simak keseruannya. Ini kalau saya tila itu mati kutu nih Reply Harun. Kaku dia dengan kecerdasan jawaban Ganjar Pranowo. Kirain Reply mungkin Ganjar akan kikuk dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata dijawab dengan sangat lantang dan faktual. Kita cek sama-sama video singkatnya ya. Ketika investasi dibuka dan kemudian ekonomi digerakkan, orang masih ada persepsi yang negatif. Masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita dari asing dan aseng katanya. Ya, sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Bagaimana? Kita mesti fair juga kan? Iya. Tapi yang memang terganggu betul yang satu ini. Maka biasanya kalau kita ngomentari seperti ini, stempelnya dikasih, oh dasar ini PKI. Biasanya begitu. Sampai kita tahu polanya. Nah, jadi masih banyak kekurangannya Pak Jokowi. Jadi nggak apa-apa. Dikritik-kritik aja. Beliau tuh terima kok kritik-kritik itu. Iya. Saya juga merasa begitu, Bung ya. Jangan-jangan lingkar kekuasaan, lingkar istana yang kemudian malah anti kritik kesannya. Karena gini, ada tuduhan yang mengatakan, wah ini istana menggunakan buzzer dan fans club untuk menghantam balik orang-orang yang mengkritik istana. Bagaimana pendapat Bung Ganjar soal itu? Enggak, sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzernya masing-masing. Ini kan gitu ya? follower ya kan. Ini follower itu tingkatannya banyak. Ada follower yang die hard, dia loyalis abis, ismenya sampai ke sana, tapi ada yang setengah-setengah dan ada yang ya memang mungkin mereka memang berprofesi sebagai itu. Jadi nggak apa-apa kan. Jadi sama semua kekuatan tadi yang kemudian terjadi pembelahan tadi itu semua masing-masing akan menyerang apapun yang satu dianggap yang maha benar itu tadi. Maka kalau kemudian ada terjadi itu pasti digebukin. Ya namanya follower, saya juga punya. Saya punya follower yang kalau kemudian saya salah saya digebukin orang, follower saya bela, wajar saja kan? Iya, persoalannya kan ada anggaran yang dikatakan untuk influencer itu, Bung. Oh, saya tidak tahu itu. Gitu. Saya tidak tahu apakah ada anggaran yang khusus, apakah boleh dari negara untuk para influencer. Kalau influencernya itu mungkin umpama mereka punya relasi antara Kominfo dengan media, terus kemudian itu dikatakan influencer, saya tidak tahu. Tapi kalau relasi-relasi begitu dari pemerintah dengan swasta kan biasa saja toh. Oke, udah jelas? Gimana respon kalian? Keren gak Pak Ganjar jawabannya? Halo, ini berisiko banget loh Ganjar Pranowo datang di channel Reply Harun. Kalau kita lihat komentar-komentarnya, sadis-sadis bos. Dibully ini Pak Ganjar. Maka kita tayangkan di sini biar fair. Reply Harun mengangkat Ganjar, kita juga diangkat di sini dong. Kira-kira siapa yang akan dibully di channel saya ini ya? Kita cek nih beberapa komentar dari netizen Reply Harun. Udah berantakan 7 tahun negara dipimpin wali kota, mau nambah katanya. Lanjut. Ayo Jateng, Jatim, pilih dengan akal sehat. Rakyat kecil di Indonesia lagi susah.
Jangan pilih dari partai korup, bangsat, singkirkan banteng. Wah, ini yang komentar Gusti Numhagung lagi ini. Hahaha, kaki Jokowi prestasinya Jateng provinsi termiskin. Baru tahu cara ngomongnya gini, rembet yang harusnya nggak dibahas. Ya, yang mestinya nggak dibahas itu Ganjar itu mestinya nggak usah ngomong. Arab, gimana dengan Arab? Kan mereka luar biasa kepada orang-orang Arab. Dan gak dianggap orang asing orang Arab oleh mereka, bahkan dimahakan. Makan seolah-olah disucikan. Kan gitu. Yang bejat dan biadab itu Cina. Yang bejat dan biadab itu asing. Asingnya bukan Arab tapi salah satunya Cina tuh. Biadab, bangsat, Ganjar, penjajah dan sebagainya. Kalau Arab enggak, suci, mulia. Padahal kan Arab juga asing. Kalau di Indonesia kan orang Arab juga ya asing dong. Iya dong, ya harus fair dong. Aduh, keren jawaban Pak Ganjar. Lanjut. Yang pasti gagal orang duitnya pada dimakan. Orang kaya makin kaya, orang miskin tetap miskin. Lanjut. Belum level katanya. Kasihan si Ganjar, ngebet banget ingin jadi presiden. Tapi ingat, Anda cuma kacung partai. Sedangkan Nasdem berani melawan arus dengan memilih Anies. Padahal Anies orang non-partai. Nggak tahu nih Pak Ganjar. Refli Harun itu pendukungnya Anies semua. Tapi ya nggak apa-apa, dinamika dong. Tapi kalau dibanding-bandingkan, yang ngebet jadi presiden itu siapa, bos? Halo. Yang ngebet jadi presiden itu siapa? Pak Ganjar Pranowo menyatakan siap. Anies Baswedan kesana kemari. Bahkan, jadi yang ngebet itu siapa? Jangan-jangan yang ngebet banget itu ya Anies Rashid Baswedan. Tapi yang nggak apa-apa, sama-sama anak bangsa dong, berkontribusi untuk negara ini. Kalau Anda siap juga, ya nggak jadi soal. Ngebet jadi presiden, ya nggak jadi soal. Asal dengan cara-cara yang baik. Dan isu-isu yang kalian sodorkannya mesti mencerdaskan. Gitu. Nggak apa-apa dong. Lanjut nih. Petugas partai jadi presiden cukup sekali. Kalau Pak Ganjar jadi presiden, negara bukan lagi hancur, tapi blangsak. Wah, pokoknya bermacam-macam bulian di komentarnya, luar biasa. Ada yang mendukung juga, mentap katanya. Ada juga yang ngomong, wah ini Ganjar berani banget nih datang ke sarang kadrun. Dan saya yang melihat ekspresi Refli Harun itu ketika menjawab beberapa pertanyaan, Pak Ganjar dengan lantang, tegas, dan faktual, sekali lagi diam aja. Biasa kan, khas Refli Harun tuh. Dan kenapa nggak bantah lagi tuh urusan misal buzzer, kemudian urusan pendatang asing, nggak diteruskan tuh pertanyaannya, malah berhenti sampai asing-asing ketika Pak Ganjar Pranowo mengatakan kalau Arab gimana? Perdong. Dan kata Pak Ganjar, saya sudah tahu polanya. Yang kemudian seolah-olah tidak menyukai Arab disebut PKI. Halo, mati kutu nih. Kemudian urusan buzzer. Semua orang punya buzzer tuh. Follower tuh. Nggak mesti dibayar tuh. Refli Harun juga jangan-jangan buzzer mereka. Nggak dibayar tapi follower. Ya, nggak dibayar tapi follower. Jadi please lah, sesama buzzer jangan saling membuzzer-buzzerkan. Bung Refli, sesama buzzer itu jangan saling membuzzer-buzzerkan. Ya udah aja. Saya buzzer, Anda buzzer, semua yang punya media sosial ini berpotensi menjadi buzzer. Ya udah, jangan Anda tuduh buzzer yang lain itu dibayar oleh siapa gitu loh. Padahal Anda juga buzzer. Jangan-jangan Anda juga yang mendapat kebayaran lebih.
Kan gitu. Sesama buzzer jangan saling mendahului para play ya. Saya juga termasuk orang yang sering disebut buzzer tuh. Wow, ini buzzer bayaran, buzzer pemerintah. Padahal sepeser pun gak pernah saya dikasih nih berteriak sekeras mungkin di media sosial. Belum pernah. Tapi selalu ada yang ngomong buzzer. Ya berarti kan apa? Mereka ingin menstigmakan buruk buzzer ini, orang yang kadangkala sepakat dengan program pemerintah. Ya. Dan kalau yang mengkritik, kalau yang mengecam, bahkan kalau yang mengejek, yang menghina, yang memfitnah, mereka katakan bukan buzzer tuh tapi pahlawan. Sangat luar biasa. Oke lah, udahlah. Pokoknya luar biasa Pak Ganjar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.